在哪里？青龙战神在哪一个转世继续？八星宿，青龙。Cerita bermula di sebuah vihara, memperlihatkan seorang biksu yang bernama Jingshu merasakan adanya hawa siluman. Kemudian, dia bergegas pergi untuk mencari tahu. Di tempat yang lain, memperlihatkan binatang mitos buas tengah menyamar menjadi gadis untuk memikat seorang pemuda. Cerita berlanjut di Kayangan, di mana 4 binatang mitos suci tengah tiba di istana Kaisar Langit. Kemudian Kaisar memperlihatkan adanya kekacauan di dunia manusia dan meminta mereka untuk mencari tahu keberadaan siluman. Di sebuah taman kayangan, 4 makhluk mitos suci tengah mengatur strategi untuk mencari tahu keberadaan siluman yang dulunya merupakan 4 binatang mitos suci. Namun mereka melakukan banyak kejahatan. Setelah ratusan tahun, mereka berubah menjadi siluman. Setibanya di dunia manusia, Susaku dan Cinglong mendapati gadis yang tengah menangisi kematian ayahnya. Kemudian datanglah Tuan Muda Wu yang merupakan calon suaminya. Susaku yang melihatnya tidak tinggal diam dan memutuskan untuk mendatanginya di tengah malam. Di tempat yang berbeda pada tengah malam, Susaku dan Cinglong tiba di kediaman Tuan Wu dan berhasil menemukan gadis tersebut. Kemudian membuka ikatannya. Gadis itu menceritakan bahwa ayahnya seperti dihipnotis sehingga menjodohkannya dengan Tuan Wu yang merupakan siluman. Untuk mencari tahu kebenarannya, Susaku memutuskan untuk menyamar menjadi gadis itu. Scene berganti di sebuah pasar, di mana Xuan Wu dan Bai Hu mendapati banyak orang berkerumun di sebuah persidangan dengan kasus seorang pria yang diam-diam mencuri sapi tetangganya, kemudian memasaknya. Setelah itu, sebagian dari masakan diberikan untuk tetangganya. Alih-alih pencuri sapi dihukum, yang ada malah sebaliknya, di mana yang empunya sapi harus membayar kompensasi berupa seekor sapi hui kepada si pencuri karena sudah menyembelih dan memasak untuknya. Bai Hu yang mendengar putusan itu tidak terima dan berusaha menyerang hakim daerah. Namun hakim tidak tinggal diam. Dia menunjuk pengawalnya untuk mengurung Bai Hu. Scene kembali memperlihatkan Susaku yang tengah bersama dengan Tuan Wu. Sementara di luar, Cinglong tengah berjaga-jaga. Susaku berhasil melempar Tuan Wu hingga jatuh tersungkur. Kemudian, dia menghunuskan pedang untuk melawan Tuan Wu yang merupakan salah satu binatang mitos buas. Beruntung Cinglong dapat melumpuhkannya. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan oleh kedatangan Master Jingshu yang melarang mereka untuk membunuh siluman tersebut. Sebelum mencari tahu tujuan siluman menghabisi beberapa pemuda di kota Guanyang, Cinglong meminta Susaku menjaga siluman tersebut, sementara Cinglong dan Master Jingshu pergi ke kota Guanyang untuk mencari tahu tujuan siluman.
Tak disangka, dari atas muncul binatang buas, kemudian menghipnotis Susaku hingga dia tidak sadarkan diri. Scene berpindah di kota Guanyang, di mana binatang buas yang menyamar menjadi gadis tengah menghabisi seorang pemuda. Gadis itu mempertanyakan kepada Lu Wei, apakah dia harus membunuh semua pemuda di kota Guanyang untuk menemukan reinkarnasi naga hijau. Lu Wei memburu reinkarnasi naga hijau untuk menelannya agar dapat menguasai 3 dunia. Di tempat yang berbeda pada suatu malam, Xuan Wu tiba di penjara untuk menyelamatkan Bai Hu. Ketika Xuan Wu hendak membawa Bai Hu keluar, mereka dikejutkan akan kedatangan siluman. Pertarungan tidak dapat dielakkan, di mana Bai Hu berhasil membuat siluman pergi melarikan diri. Singkat cerita, tibalah Qinglong dan Jingshu di kota Guanyang. Mereka tengah berdiri di depan rumah bordil, di mana setiap pemuda yang tewas pernah datang ke rumah bordil tersebut. Pada suatu malam, Qinglong memutuskan memasuki rumah bordil untuk mencari tahu kebenarannya. Kedatangannya disambut oleh seorang gadis bernama Jing-er. Tak berselang lama, muncullah Nona Kun. Dengan lantang, Jing-er menceritakan kekejaman Nona Kun. Karena merasa ada yang tidak beres dengan Nona Kun, Qinglong dengan rasa penasaran menyewa Nona Kun untuk menemaninya. Tanpa basa-basi, Qinglong memberitahu jati dirinya. Namun naas, Nona Kun berhasil melumpuhkannya. Sementara di luar rumah bordil, 3 binatang mitos suci dan Jingshu tengah menceritakan kehidupan di masa lalu antara Qinglong dan Lu Wei kepada Bai Hu dan Susaku, di mana mereka dulunya adalah sahabat sejak kecil. Seketika itu Xuan Wu teringat akan masa lalu Qinglong, di mana ambisi Lu Wei untuk menguasai 3 dunia itulah yang membuat Qinglong memutuskan tali pertemanan. Sesampainya mereka di dalam rumah bordil, Qinglong dalam keadaan tak sadarkan diri. Dengan penuh kekhawatiran, Jing-er mencoba menyadarkan Qinglong. Di luar dugaan, begitu Jing-er menyentuh Qinglong, aura hitam di tubuhnya menghilang. Dari situlah mereka tahu bahwa Jing-er adalah reinkarnasi naga hijau. Siluman perempuan yang mendengar hal itu bergegas menyamar menjadi perempuan tua, kemudian membawa Jing-er pergi. Beberapa saat kemudian, 3 binatang mitos suci menghadang binatang buas untuk membebaskan Jing-er. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Tak berselang lama, binatang buas yang lainnya muncul, dan terjadilah pertarungan yang sangat memanas. Seketika itu mereka membuat formasi di langit. Disusul Master Jingshu membacakan mantra yang membuat 4 binatang mitos buas sirna seketika. Dan cerita pun selesai.